Alhamdulillahilladzi arada khairan kamilan bil mufaqqahina fid din. Wassalatu wassalamu ala sahibi syariati sayyidina Muhammadin abdalil abidin as-sajidin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian kita meneruskan halaman 32. Disunnahkan menghimpunkan keduanya. Maksudnya memasukkan banyu ka hidung lawan bakumur-kumur. Jadi satu kerja dua gawi, sekali mengangkat banyu dua gawian dengan 3 cidukan. Jadi ambil banyu sarop kan, mentong berdulu masukkan ke mentong, sisanya masuk hidung. Mayo aja tak, boleh kita budi kan, masuk ke mentong kumur, sisanya hidung, hirup, yuk masuk hidung kan, masuk mentong hirup. Nah itu caranya. Dia berkumur-kumur, kemudian dia memasukkan air ke hidung dari setiap satu ciduk darinya. Pokoknya mayo, sekali ambil banyu tuh mayo, muntong lawan hidung. Ini ada juga nang betunggal kumur ini, ini macam caranya tuh kan. Nah paling bagus kita satu kali mengangkat banyu itu masukkan ke muntong, langsung ke hidung. Kumur-kumur lawan masuk ke hidung, istinsyak. Dihingot gitu. Dan menyapu seluruh kepala, sunat juga. Karena mengikut Rasulullah SAW dan karena keluar dari menyalahi Imam Malik. Jadi kalau hati Imam Malik, bila kepala itu kada disapu sabigian, kada sah wudunya. Itu Imam Malik. Imam Malik itu kan bilanya tajepai atau sing haji menjepai bibini nang halal nikah, kada batal wudu. Asalkan kada bersyahwat. Itu. Jadi kan pembatalnya inteng. Ada kita kan kada sengaja kan. Kita kana japai atau kita kada sengaja. Tajepai binian nang halal nikah sama-sama nang ganal kan dewasa, betul. Nah, cuma kita di bintangan berwudhu ini gawiannya nyaman. Di mazhab Maliki gawiannya tak berat pada kita. Misalnya kepala itu kan kuler kan ingin sabian disapui kuler. Nah jadi Allah Taala itu kan memberikan ilmu kepada para ulama kan. Mereka berijtihad itu menjadi cocok untuk satu golongan, cocok untuk golongan lain tuh kan. Nah, cocok. Jadi masing-masingnya kan mana ambil tuh. Jika ada boleh nang tadude ini ambil nyamannya aja. Pilihin nang nyamannya kan. Jadi wudunya kayak Syafi'i, betulnya kayak Maliki. Tahu nyamannya kan nih. Nah, boleh gitu. Ambil nyamannya, ngatanya tetap rukhas. Boleh. Itu hanya mazhab Abu Handak. Nah, sehandaknya aja kan. Jadi kan boleh kita. Jadi kayak apa Syafi'i kan sehelai rambut sah untuk kepala. 4 intah. Kan pembatalnya pula 4 ada Malik. Bila ada syahwat je binian atau bini seorang nih. Bini seorang kan halal nih. Tajepai atau bapak kan. Nah, becium kan punya kan. Cuma asal ada syahwat aja. Nah, syahwat tuh kayak apa ketentuannya? Bila kayak ini nah, syahwat punya tenang-tenang saja kan. Si utuh kan kada syahwat, itu standarnya. Nah, itu standarnya ulama melakukan syahwat itu. Nah sehingga yang benar kan kalau 4 mazhab Malik nih di pintangan pembatalnya tadi. Ini berdua Imam Malik Imam Nafi dan kada batal dah. Bila hanya kada syahwat aja pe nang bidan nikah. Dan Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad di bintangan menyapu seluruh kepala juga. Jadi mazhab Syafi'i itu menghargai pendapat ulama di luar kan. Sehingga nang wajib di pendapat orang, sunnah di pendapat seorang. Itu hanya menghormati pendapat orang lain. Jadi kan seorang yakin seorang ini bujur. Cuma kan orang mungkin seorang yakin seorang ini bujur, tapi tidak tertutup kemungkinan orang bujur sama salah. Ya kan itu Syafi'i itu kan prinsip sidin. Napa sudah aku Syafi'i napa sudah aku putuskan ini kan. Aku yakin itu bujur, tapi aku tidak menutup kemungkinan orang yang bujur aku salah. Nah sehingga dalam berfikih ampun seorang wajib, ampun orang sunat. Itu kak, itunya tetap menghargai ampun orang. Nah, kalau Imam Malik ini kapal sabigian kapal disapui, ada Imam Syafi'i dihukumkan sunat, menghargai ampun orang, karena orang bukan orang hadis juga. Nah itu orang dalam berbeda itu kan berbeda itu ada bahwa berbeda itu menghargai lah perbedaan pengurang. Karenanya jika dia menunggalkan atas sebagiannya kepala nih, ya sehelai rambut aja,
yang lebih utama bahwa itu adalah ubun-ubun. Nah, kita kulir. Nah, kayak Mazhab Imam Malik tadi kan, kita kulir menggunakan sunnah nih. Lalu unting di kepala sini aja. Nah, di sini sah aja, cuma kan kurang afdal, pahalanya tak kurang. Unting sini aja. Ya kita aja nyebutkan dulu kan, wudu lah, nggak apa-apa nah, 3 kali kan. Nah, itu kan karena kita munting sebagian kepala aja. Dan cara yang paling utama adalah bahwa dia meletakkan 2 tangannya atas bagian depan kepalanya. Dengan meletakkan telunjuknya, dengan telunjuk satunya, dan 2 ibu jarinya atas 2 pelipisnya. Kemudian dia menyapukan dengan keduanya bersama jari-jari yang lain, selain 2 ibu jari kepada tengkuknya. Kemudian dia kembalikan keduanya ke depan, jika dia mempunyai rambut yang dapat berbalik. Jika tidak, maka hendaklah dia membatasi atas menyapu ke belakang saja. Nah, jadi ini kan kamu nyara ini budaya kopiah juga nah. Ini kisah tak kopiah. Ada kopiah kan. Jadi guru sama mobil jadi nah wajib pula 1 2 3 nyara nah. Bersih tangan. Nah, ini kan sini. Ini tangan kan. Ini ibu jari sini. Tunjuk sini kan. Nah, tambahkan lah. Nah, nyara. Nah, ini kan rambutku nih handap, maka tutup lah. Rambutku ini handap bang, jadi kan rambutku ini kada berbelik. Nah, jadi kan bukannya apa, rambutku ini lumayan panjang kan, lumayan panjang tuh. Amun gundul kepala atau lebih handap dari gini kan, gundul kepala atau handap dari gini, masa kali lalu aja cukup. Nah, tak sale, itu kan, dulu pulang, ada pulang, itu. Nah, amun ini lumayan panjang lah. Ini lumayan panjang. Jadi kepayan apa rambut yang di atas karena kita balik tuh kalau di bawah karena pulang. Rambut kan itu lokonya untuk bawah rohnya kan. Nah, kita sari lalu aja kan berarti ada tutup. Nah, kita ditutup lah biasa. Nah, tak bulang karone. Lalu nak kana jadi kana. Kalau rambut ini lumayan panjang deh. Apalagi kalau rambutnya panjang pada ini kan. Nah, kayak rambut ikam tuh nah. Jadi kan bisa colok. Nah, itu kawin tuh. Supaya habis berarti kana. Menangkai ini ya seandainya munnya anu bener kan tipis pada gini nah tak ada pada gini tah saya lalu aja nah, tuh ya 2 nah 3 selesai bila rambutnya panjang sudah yang kalip nih sya'ran yang kalip arti anu rambut akan dapat dibalik kan beri ini nah maka kita ada bubur ke atas. Nah bila misalkan orang tuh kan kadang mau kopiah boleh juga jadi kan rambut tuh bisa hilang 2 3 hanya sari lalu aja kopiah nah. Atau surban kah sari lalu maka kopiah ini menempati rambut biasa kopiah atau dulu dah ada baculan saya juga tah nah, untuk memperhati nabi kan saya juga jika di atas kepalanya ada surban atau kopiah dia sempurnakan atasnya setelah menyapu ubun-ubun karena mengikut Rasulullah SAW itu 1 2 3 kan kita nah, 1 2 3 hanya 3 kali kan sari jalan juga ini pihaknya sari jalan aja bila rambutnya panjang nyar balik itu dan menyapu seluruh 2 telinga luar dalam dan 2 lubangnya karena mengikut Rasulullah SAW. Nah jadi telinga ini sebenarnya nah ini kan telinga itu kan jadi ini main kan ini katanya biasa kan tuh kan nah ini putar bang ini selesaikan tuh kan nah ini main loh nah itu nyar ini selesaikan nah imbah 3 kali colok potongan tuh nah tetap jadi telinga ini ketika berwudu sebenarnya 9 kali karena waktu kita bersumuha nah telinga nah semua kan sunat kita telinga dikarenakan 3 kali adalah 3 kali waktu musim telinga kan nah 3 kali pulang nah hanya itu 3 kali pulang berarti kali telinga 9 kali nah itu pulang nah. Memastikan kan nah. Okay. Jadi 9 kali itu telinga itu nah, itu wudu nang sesuai sunnah ya kan nang sunnahnya nang lengkap dah itu tuh wudunya kada aneh tuh lah itu kada aneh tak jarang ada orang kayak itu wudunya jadi di sekumpulan di perhatikan sini berdiri jadi nah sampai anda perhatikan sholat
Jadi sini gunakan. Tiada disunahkan menyapu leher. Nah, jadi kalau ikan belajar tasawuf kan, belajar akhlak, kitab Bidayah Hidayah, di situ ada nah. Ada kan Imam Ghazali malah jadi berwudu, di situ menyapu leher. Ada doanya kalau dibaca. Nah, di sini ada. Jadi antara Imam Nawawi dan Imam Ghazali itu sajaman aja. Tapi kan Imam Nawawi itu lebih Pak Sidin tuh bidang hadis lawan fikih kan. Kuatnya di hadis dan fikih. Nah, ada Imam Ghazali di bidang fikih lalu memperdalam tasawuf. Nah, maka caranya beda kan, cara penampilan kitabnya beda. Cuma Imam Nawawi itu walaupun berbeda dengan Imam Ghazali, gak ada menghantam. Tetap menghargai Imam Ghazali sebagai ulama dan orang yang alim kan. Nah. Ini dikit sini, dikit deh, dikit. Ya, dikit sini. Dikit. Cari wadah belanja. Cari wadah lain. Jangan sih, ini wadah biar padu wadahnya biar jembung nah. Nah, biar wadahnya padu aja. Wadahnya padu. Banyak. Nah, begitulah perbedaan antara ulama fikih dan ulama tasawuf. Nah, Imam Nawawi kan kadang menetapkan tentang membasuh tengkok ini kita nih berutundun. Yang Ghazali membuat atas sarahnya mana. Nah, tapi ada juga ulama yang lain kan yang kada cocok dengan Ghazali kan menyerang. Padahal itu kan mengkritis Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali sembarangan memakai hadis dari kitab Ihya. Padahal tuan guru itu sendiri kan si ulama itu sendiri memakai hadis itu aja. Nah, tiada disunahkan menyapu leher karena tidaklah terbukti tentangnya suatu dalil. Dicari dalilnya ada tamu. Dalil nama watahan itu. Jadi orang berpikir ini kan mereka berpijak pada dalil. Dalilnya nyata. Pada dalil ada deh. Imam An-Nawawi berkata malahan itu adalah bid'ah. Sedangkan hadis pun maudhu' atau palsu. Nah, telah berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi. Ini bari dibaca guru sekumpul lah matannya atau hawa Minhajul Qawim. Di dalam Hawasyil Madaniyah. Kesimpulannya bahwasanya ulama mutaakhirin dari para imam kita telah bertaklid kepada Imam An-Nawawi pada keadaan hadis itu tidak ada dasarnya. Tetapi perkataan para ahli hadis mengisyaratkan kepada bahwasanya hadis itu mempunyai beberapa jalan dan pendukung yang dia dapat naik dengannya kepada derajat hasan. Maka yang nyata bagi Al-Fakir dan Imam Al-Qurdi bahwasanya tidak mengapa menyapu leher itu. Nah, ya orang tadudi ini kan banyak bisi bahan. Orang bahari itu kan dapat kitab gini-gini aja kan. Situ aja kitab ini kan jangan maju. Kitab Natas Sulapit itu ada orang cetak. Akhirnya kan ada rudinya tamu. Oh ini tahan. Ini kan zaman Imam Al-Qurdi ini paguruannya di Tok Lampayan. Paguruan Syekh Saman, paguruan Tok Lampayan. Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi nah. Rupanya zaman Sidin itu kitab tuh sudah banyak. Nah, di kitab ini. Berarti kan orang fikih ini ketika mereka sering ngarang itu yang menguyang-uyang lah. Sering menyebut berarti ada hadisnya. Nah, jadi kan ketika ada aja maudhu' hadis palsu. Tapi banyak nama nguya nah berarti hadis itu ada. Cuma hadisnya lemah gitu. Jadi kan lagi maudhu'. Jadi kan Imam Nawawi ini kan zaman Sidin mungkin lah sebatas yang temukan saja. Nah, mau temukan demikian. Rupanya ada orang dari belahan dunia nih mana-mana pulang. Kan makin kata itu makin maju. Makin mudah mendapatkan kitab lah. Begini kita begini. Kita begini kan anunya pulang. SDM para ulamanya pulang kata kaberi. Nah, kita begini kan mungkin banyak tuh kawan di perpegangnya lah hidupnya kan. Tapi kada jadi masalah. Ini kada apa lah. Kayak pak ulama sekarang atau cara mereka mengkaji nak ini lah. Ini kan gini kejadian di zaman bahari. Cuma kan Imam Al-Qurdi ini Sidin berhusnudzan noneh
bersangka baik kepada ulama yang menetapkan gawian ini. Jadi bila hendak gawi aja den. Nah, jadi kan tidak usah dipertentangkan lagi. Bila umpat patung muin kena gawi. Umpat bila itu hidayah gawi. Kenapa yang nang leher nih? Namanya pula leher nih. Ditambah itu gawian. Nah, jadi kita tuh bila sebutin kitab aja kan dipegang. Kalau kita jadi apa? Apa namanya tuh? Fanatik. Nah, akhirnya nyalahkan orang tuh. Jadi kita tuh bila ada kitab, ya ini panah. Nah, ulun pelajari kayak ini kisahnya, nah dapat ilmu kayak ini kisahnya. Kadang menyalahkan pun orang belum, menyalahkan orang, cuma kayak ini panah. Menyebelain gitu hotor lagi. Itu aja kita. Karena kita mengakui kan ilmu kita kok kurang. Nah ulun pelajari kayak ini kisahnya. Nah, bila belain pada ini ada tahu dari kita. Itu aja, jangan bila pada pun ulun salah. Nah, itu kan tegas pindah banyak dari ilmu sudah. Desa tamu dari kami, siapa ngoleh mutalaah tuh nih. Ada aja nih, desa tamu kami jalan itu aja. Wah, tagis kayak nang banyak mutalaah tuh kan. Ya tak, seorang ada banyak mutalaah. Pada tamu, desa tamu kami nak itu aja. Wah, beberapa tahun ya, pesantren jurang. 10 tahun harus begakan. Tak baik kan? Tahun kayak bagaimana Pak Ustadz ini. Kalau begitu kami tidak pernah menemukan hadis itu aja. Tagisnya kan seolah-olahnya kayak sudah nang sanyaan kitab dibaca itu lah. Lalu kan kami tidak menemukan. Nah, itu kan benar kata-kata itu kan kayak hebat benar lah. Jadi kan muka itu. Jadi muka kita nih lah, Nah, selama ulun pelajari dari guru ulun kayak ini kisahnya kan. Nah, kalau sudah namui panginto kami belajar. Nah, itu aja jangan sepanjang kami baca kitab selama kami mengkaji ini itu dari mandiri kami tidak menemukannya. Nah, itu kan tagisnya kayak bijak benar nih baca. Tadi kita hanya membaca kan. Ini beda tuh kan kata-katanya tuh nah antara orang nang gaya nang pinanang pak iyanya lawan orang mengemukakan gaya tawaduk loh nih. Ini bina cakah loh nih. Cakah nang harat nang banyak baca kitab kan sudah puluhan kitab nang dimutalahi paham gerang pulang. Nah, sudah aja kok kitab lu tamat baca dah. Paham gerang kitabnya baca beda rusak pulang. Nah, pagi kita ini kualitas kita dia rendah benar kita ini. Yang pindah pak iyanya loh nih. Jadi kan ulama-ulama itu kan ada kitabnya jalurnya sini menggendurungi di situ kan ada ahli bilang situ. Ada kita kan ahli bilang lain. Ada kalau nyalahkan pun orang. Jalur kita jalur sini, jalur lain. Karena kita memponis pun orang itu sama pun seorang. Ada itu ada kurang lebihnya. Nah kita itu gaya keangkuhan kayaknya lah. Selama kami membaca jangan menemukan pun maka itu aja. Dan sunat juga menggosok segala anggota. Nah, jadi kalau orang berwudu misalkan tangan itu bercurup di sungai nah, cup 3 kali. Nah, kiri. Nah, itu aja sah aja kan. Muha curup yo muha kan. Betang, koleh betang muas soalnya. Curup muha betang nah, 3 kali mencurup nah. Tangan curup 3 kali kan kepala random pulang 3 kali. Nah, itu aja mainnya asal biasa aja sah. Nah, atau bertimbang mana? Gaya jago kungfu kan. Nah, tadi baik ke atas muha lo tanai kana. Sang muha. Ke tangan pula dia ke atas. Nah aja. Cus. Nah, biasa sih ande hai main aja. Ya biasa tangannya kan. Benar poin kungfu nih. Nah, punya kada ada baju itu, Bang. Banyu tuh di aja nah. Disusur aja punya dapat kan nah. Tiba ke atas nah susur punya nah. Dapat kan. Bisa tangan dan seterusnya. Kalau itu wudu salah, sah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki ada sah. Tiwas kada begusok. Nah. Mazhab Malik harus begusok. Digusok orang bujur di tangan tuh atau apa anggota wudu digusok. Bujur itu bujur dirasapakan. Yaitu melalukan tangannya atasnya setelah bertemunya bagi air. Karena keluar dari menyalahi orang yang mewajibkannya. Mazhab Imam Malik. Jadi wajib itu wajib ad-dalku itu wajib. Dan menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Nah, yang paling utama adalah perlakuannya dengan jari-jari kanannya dan dari bagian bawah serta merenggangkannya dan dengan cidukan yang baru karena mengikut Rasulullah SAW dan makruhlah meninggalkannya. Nah, jadi kan jenggot tebal kayak kita ini kan semua karena sudah menjadi tabel kan jenggot Arab tuh nah jadi kan dia biasa pulang. Nah. 3 kali kan ya. Nah, bila kadang gawi makruh. Jadi orang yang cinta Rasulullah itu kan mereka wudu pasti gitu.
Ibah muha kan itu lah di tangan. Artinya orang-orang nang alim-alim tuh kan yang jago tebah tuh nya perhatikan sunnah Nabi nih. Jadi wudhu tuh kalau bujur-bujur digawi aja sunnah-sunnahnya bisa setengah jam, bisa selesai. Ada kan orang nang tiap kali sembahyang mandi. Nah, saking pentingnya sembahyang nih. Kita ada apa deh? Yalah, belajar kan pakai 7 mandi lah, betul lah. Ya awal kok. Alim yang kita apa lagi kan. Nah, mandi. Jadi kiralah setengah 12 tuh siap deh kan. Daripada pentingnya sembahyang tuh. Jadi hidup ini untuk salat. Yang lainnya cuma numpang lewat. Itu ini prinsipnya. Orang-orang nang mereka itu kan hidup ini untuk salat. Hidup ini untuk salat. Yang lainnya cuma numpang lewat. Jadi bila anak berjuhur tanggal 12 mandi lah. Nah, segerok awak. Wah. Kena pukul 3 mandi pulang. Kena setengah 6 mandi pulang. Nah. Kita napa sembahyang itu disawat-sawat takkan. Iba simpul sembayangan. Nah, sibuk mencari dunia, labar-labar nah sedang aja. Pergi. Nah, lepas gawian none. Mangala kita fokus sembahyang. Masih ada mah nih pikiran nang belum talah lagi kan belum selesai mikirkan nang masalah dunia nih. Gua sembahyang deh, lalu yang camai nah lo nih. Aturannya kan maghrib isya atau kan kita fokus lawan aja, fokus lawan apa? Lawan ibadah aja lo kan nih. Ini belum lagi pesawat mau apa ulah bisnis lo nih. Nah, main HP kan. Di HP bertawaran nah. Nah, sahabatnya tak maghrib, mana isya, saat bisnis di HP kan. Ada tawaran turun apa kisahnya. Nah, kan orang beri kan buma sukan dulu ke Padang tak hari basar bisa bisnis dunia dah. Nah, mandi kan pukul 5 mandi setengah 6 duduk kan di bom kan bisa dunia lah. Nah, bisa dunia ajan maghrib. Nah, maghrib itikaf tak sampai ke isya. Nah, apa kan dibaca orang. Ada saat kamilah baca ulang sampai isya. Kan bisa lain tuh kan deh saat kamilah tuh kan. Jadi kada ada orang kosong langgar tuh kan dari bacaan maghrib tuh enggak dia kan. Nah, baca Yasin waqiah tabarak anak apa baca surat kamilah sampai sehari. Jadi bujur akhirat lah. Bisa boleh ke rumah guring ini sok pulang. Kira-kira subuh bangun lah. Nah, bangun kan subuh. Nah, rumah pulang besok. Nah, boleh kan benih sekian pabrik nikmati ini kan. Tahu apa pulang lagi kira-kira imbah habis musim penghuman itu apa orang berita. Tadi petani ini. Apa orang gawian tuh tak di mana gawian orang tuh. Ada kita wah ini begitu terus nih. Tah malam enggak begitu kan. Ya tadi kita tawaran none. Check out tah malam none. Tanggal cantik ya nah check out tah malaman. Bisnis none. Bisnis none no karo bisnis kan ya nih. Nah, kita dunia terus lah. Ini si dunia kita nih. Kita tahu kita malah prinsip nang hidup untuk salat nah. Yang lain cuma numpang lewat tawar kita mulai hidup. Kebanyakan urusan kita sembahyang numpang lewat none. Sembahyang numpang lewat none. Sembahyang numpang lewat none nang lain nanti gawe kan di dunia nih. Nah, itu pandai. Akhir zaman kayak ini kita. Kawang itu untuk seorang ulama kita kan. Pokoknya bila anak sembahyang mandi lo. Berarti isya gitu mandi aja sih. Ya, pak mandinya itu lah. Yang maghrib tuh beli pak ada kesempatan mandi lo. Pokoknya kisahnya kan bentuk nakib sidinto setiap kali hendak sholat mandi dulu. Berarti semua itu isya juga. Nah, mungkin tuh awak seger tuh kan lain dah rasanya kan bila mandi bersembahyang itu mandi itu nah lain rasanya. Kalau sidin malakan itu kan rutinakan kita supaya jujur. Lawan deser pala atau kan jangan ibarat orang beristilah atau kan beda jangan kada beristilah atau kan kita beristilah anak kasana kan nah ini digawe nah kan pasti kita bujur pula atau ada ini tamu ambil nah itu kan nyelajur itu kan kita kada pati anu nah kada pati serius nah tampul tamu ambil nah itu kan ada ini beristilah menanti ambil itu tangsilnya kan kita ini kan jalan waktu nah pada maghrib aja sedang deh nah itu kan kada delok nang aku nak maghrib kan mandi hulu nah itu kan kayak ada berniat dulu ini kayak jadi kayak sesalah lautnya tuh nah. Apalagi orang tuh kan ada waktu 5 waktu yang diperhatikan orang
itu 5 waktu ke 4 kan lah, 4 waktu. Nah sangat diperhatikan orang. Waktu itu kan bagi seorang guru tuh sangat menasihatkan, menitik beratkan muridnya, jangan dibuang-buang waktu ngintah, gunakan untuk beribadah. Parak maghrib, imbah maghrib, waktu tahajud malam nih, nah, atau tahajud kan sampai waktu sahur, imbah dengan subuh. 4 waktu tuh itu atau paten. Jadi orang sangat menjagakan para masyayikh atau kan kepada murid-muridnya, waktu itu jangan disia-siakan. Kamun kawa imam maghrib loh. Nah imam maghrib tuh hindarkan hal-hal duniawi kan. Aku lagi begitu kadang lebih sering malah kumati pakai data kan, supaya jangan ada orang menghubungi. Dan seorang kadang ngirim-ngirim sesuatu di grup. Itu artinya kayak bila kumati pakai data kumati imam maghrib. Kalau ada orang telepon kah, ada orang mencet, karena ada mencet kali di kada tahiran itu, misalnya kan sekarang nggak aktif. Karena imam maghrib itu kita khusus urusan akhirat. Satu mat kita mengorbankan waktu kan, bacaan kita masalah akhirat aja. Orang beheri kan disuruh ada pandir dengan keluarga, masuk kamar bamalan, paksa jadi kinggu tak. Ya guru kita kan, guru itu bangkai. Bila ada imam maghrib tamu datang, sidin kurang berkenan hati sidin kan, kada senang sidin. Bisa disindir-sidin di majelis. Ini tang ke aku sini maghrib ya. Nah, disindir-sidin supaya orang jangan lagi pada tujuh sidin. Jadi waktu khusus untuk amaliyah. Nah, waktunya kan setempatannya. Jadi dipertahankan itu sampai kita gunakan untuk nilai-nilai duniawi. Itulah pertama. Bila kawang itu insya Allah hana tahajud kawata. Hana tahajud tapi imam maghrib to masih duniawi nggak ada tahajud. Jadi bila hana kawat tahajud, anunya tipsnya kan imam maghrib dulu JGI maghrib jangan sampai berisi lawan gawian duniawi. Ya pakai data aku hapus apa kada pang aku hapus deh Pak. Aku tutup kan. Pokoknya kayak orang kada menghubungi seorang kada menghubungi orang. Jadi HP itu kada penting juga kan, kada usah diputar. Jadi cara agama lah atau borong apa menangarakan yang baik-baik. Nah itu kan kada bernilai duniawi, berarti kayak itu jangan sampai kita larut dia tak mainan dunia. Nah bila kawa itu kan karena kita pelang witir. Nah witir tiap malam tuh diamalkan. Walaupun witir tuh hendak guring kan, guring witir. Nah biar paling sedikit witir itu kan 3 rakaat yang standar. Masyarakat boleh juga, cuma berbahanu bila tiap malam masyarakat tuh makruh. Jadi kita witir itu menyenangkan kulir rakaat, menyata borong kita sesemangat itu 3 rakaat. Nah jadi sungguring ada witir, bisa tuh witir. Nah bila rancak itu karena mau tuh kawat tahajud. Saya istiqamah adalah istiqamah. Kawat tahajud kan bangun lah. Itu peningkatannya kayak itu. Bahasa subuh itu juga kan. Nah bahasa subuh tak. Jadi kan imam maghrib kawat sudah bahasa subuh pulang. Amalan kan dibaca amalan baik timbul fajar. Enggak isi saman dah. Nah, nyar kawa kana tahajud itu pang anunya lah, tipsnya itu apa jual untuk langkah-langkahnya atau mau langsung. Nah, jadi ahli tahajud tapi maghrib lawan imbas maghrib besok subuh tabang kalai ngalih bang, ngalih. Kada pas lawan sikon kita atau kada pas. Artinya ngalih istiqamahnya atau ngalih. Kau kisah kali. Mama istiqamah kan ngalih. Bila sudah kawa kita maghrib datar sudah kan. Nah, agama melolo, ibadah melolo. Besok subuh ana palang wiritan dibacakan. Insyaallah berdua tuh kawa istiqamah kana kawa meningkat. Kau meningkatkan apa? Tahajud tang malam tuh. Nah bila kita yakin bangun tiap malam tahajud tuh, kau witir kita andak ke tahajud. Kau kita andak ke tahajud witir tuh. Kita kada yakin maka witirlah sebelum tidur. Nah, malam tuh kesadaran diri malah jadi keikhlasannya lebih besar kan, lebih diharapkan ikhlasnya. Karena kada dipaksa orang. Kalau turun sekolah itu kan kita terpantau loh nih, absen kita terpantau, lalu kita ada rasa apa namanya, rasa terhukum lah, rasa rugi ketika kita parah-parah itu kan, hukumannya apa bisa ada naik. Nah itu kan ada, lalu keikhlasan kita tuh kurang gitu.
Dan menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan dengan merasukkan dan dua kaki dengan cara apapun. Yang afdal paling banyak pahalanya bahwa dia menyelat-nyelati dari bawah dengan kelingking tangan kirinya. Dia memulai dengan kelingking kaki kanan dan dia sudahi dengan kelingking kaki kiri. Jadi kan kalau tangan tuh kita budu kan. Nah, itu. Nah, itu. Tuh. Dua. Nah, pasti itu akhirnya kiri itu. Nah, itu. Nah, kalau wudu kita sunat kayak ini. Kalau di luar wudu kita makruh kayak ini. Kalau kita wudu untuk menyelati jari sunat kayak ini. Ada jana dinto kan. Nah, dinto ada juga, tapi itu masih ini dibela aja kan, artinya ada apa? Asalkan di waktu wudu. Kalau hadang orang ajan ya lalu duduk tangan dinto, nah itu makruh. Ulama tuh menekankan kan makruh dia. Bah kalau jadi tangan kayak ini makruh tuh nah. Ulama tuh sangat memperhatikan dah. Nah, itu disawatakan ulama menyambut makruh tuh nah. Bila kayak ini tangan, bila di luar berarti kita baru tangan nih. Di luar pada kita wudu. Kalau kita berwudu sunat. Kalau jari betis berarti mulai sini nah. Nah, kayak ini kan kelingking kiri nah. Gitu. Nah. Kan ketika kali betis kan itu. Itu paling banyak pahalanya. Nah, cara kayak apa lagi? Itu paling abdalnya. Dan memanjangkan gurrah, yaitu dengan cara dia membasuh bersama wajah bagian depan kepalanya, dua telinganya karena telinga. Jadi telinga itu karena berarti kan wilayah telinga itu habis biasanya, dan dua permukaan lehernya. Nah, pakai sini. Nah, itu. Jadi bersumuha atau kan. Nah, sabaknya nah. Sabak baik ya. Kalau luar. Jadi kan cahaya atau kan lebih besar daripada batas muha aja. Mempas. Dan memanjangkan tahjil dengan cara dia membasuh bersama dua tangan sebagian lengan dan bersama dua kaki sebagian dua betis landau. Sedangkan maksimalnya adalah meratakan seluruh lengan dan betis. Nah, jadi kalau nang hendak puas kita wudu tuh misalkan kita kada baju belum lah, tapi ingin pusat ya tapi mandi nih. Nah, kita wudu mereka katiak nah. Wudu mereka katiak nah. Sunat kalau kita nang aja baju aja kan di sini. Separuh lengan. Nah, sampai ke sini habis sabak loh nih. Bisa baju loh nih. Nah, kalau kita mandi itu kan masih tapi di awak kan ini di atas nang nih, di atas nang pusat, tapi kan bampai. Nah, payah kan. Nah, sunat tak lebih akan. Kalau betis sampai sini. Nah, kalau maksimal apa sini? Asal sampai ke lintutnya lah, lintut makruh kan. Nah, sini. Tabukan aurat makruh. Sini. Itu masuk betis. Sampai habis betis itu ya landau. Dan yang demikian itu karena ada hadis riwayat dua syekh hadis. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghuran muhajjalin min athari wudu'i faman istata'a minkum ayyutila ghurratah falyaf'al. Artinya sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat, artinya hari akhirat, bercahaya wajah dan tangan karena bekas wudu. Karenanya barang siapa yang mampu dari kalian untuk memanjangi cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Imam Muslim menambah wa tahjilahu dan cahaya tangannya, maksudnya mereka akan dipanggil dalam keadaan putih wajah, tangan dan kaki. Akan hasil minimal memanjangkan itu dengan membasuh paling sedikit melebihi atas yang wajib. Sedangkan yang sempurnanya adalah yang meliputkan apa yang telah lalu sebutannya. Dan menegakkan sempurna. Nah, ini tiga praktiknya lah. Jadi kan tahu ilmunya sudah diperhatikan. Seumur hidup pakai inilah. Misalnya kan seumur hidup pakai kamu. Ini udah tahu nih kan amalkan lagi pemerikit. Enggak diamalkan ya hilang pulang. Rugi kan akhirnya kan. Ini parahnya udah biasa sampai ada ulama kan misalnya tahu kan ingin mengguna sunnah sakit tak guru orang kenapa ikan meninggal sunnah nabi kada cintakan Rasulullah tapi ulama kelas tinggi kan nah, jadi makanya kita tuh lain-lain kan wudu tak ada nama ancam-ancam aja wudu jadi itu ini apa berdoa kan gitu kan nih sampai berdoa itulah kan duit canan tuh itu berdoa ya kan ada kan padilatnya kan bah wudu tuh padilatnya kan harus biasa kan pintu lagi terbuka aja. Jadi kan supaya orang tuh kada dapat mustajab doa atau ya hantu menggesak cepat lagi ya jantung hepa berdoa mata mana apa tidak mau untung kan
Sawatnya kan baca doa lah itu. Nah, 2 detik. Ngapui dah mau betul berdoa. Nyata di canan itu. Kada sadar punya orang itu ada sadar bahwa sarang itu meninggalkan sunnah Nabi. Nah, hari Jumat tuh, kada mau cari kesalahan orang lah. Orang wuduan ada nak itu kan, itu wudu aja. Iya. Begini ya, Pak. Baca doa cepatnya benar. Nah, itu kali syahadat itu tahu. Itu bacanya tuh banyak, panjang. Nah, itu. Jadi ulama tuh ada yang berlomba loh kan, sepanjang-panjangnya. Nah, ini banyak amalan surangan, Bang. Jadi ada yang talawas wudu kan. Ada yang cepat. Cuma mungkin orang tuh ngalas wudu tuh akhirnya orang pada hari ya tadi belum lagi waktunya sampai udah ada orang siap-siap. Kalau wudu tuh puas. Ya, halaman 18 masih ada lah. Pokoknya. Ya. Sampai 20 kan kita maksimalnya. 21. Hah, 29 kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Guru Bangil rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Hadis-hadis yang bersamaan lafaz atau maknanya. Muttafiqun lafzan wa ma'nan lah. Muttafiq lah. Hadis muttafiq. Hadis dhaif itu bila ternyata dari jalan sanad lain terdapat pula sebuah hadis yang sama dalam hal lafaz atau maknanya. Maka yang terakhir ini dapat menguatkan yang pertama. Nah tadi. Nah masalah pada hadis menyapu tengkok tadi kan. Ujian Syekh Sulaiman Al-Qurdi nih. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Yazidin ada jadi ulama banyak jalur-jalurnya nih walaupun hadisnya itu dhaif, tapi sih kalau banyak itu juga kawasan yang menguatkan itu tak. Jadi karena hadis itu bisa menjadi hasan di ghairi katanya. Bila sudah derajat hasan, kau diamalkan. Menurut ulama ahli hadis, maka yang pertama itu disebut mutabak itu yang didukung, ada di kan hadis. Mutabak itu didukung. Dan yang terakhir yang menguatkan disebut syahid atau mutabi'. Nah, bila ada jabi yang akan sama persis kan itu syahid. Bila maknanya dia mirip-mirip itu mutabi' katanya. Itu mutabi' itu penguat, syahid itu penguat. Dikarenakan adanya syahid tersebut maka hadis yang dhaif itu dapat digunakan menjadi hujahan ulama. Jadi kan ketika mau jadi ya hadis yang dhaif ini dipakai aja. Buang ha. Seorang kadang ngerti orang dapat hadis ini dipakai orang ha karena ada penguatnya. Lalu mah ada masalah. Itu bukan ini kan. Sifat salat Nabi aja menurut hadis sahih aja. Wah, soalnya punya nang bujur ngono. Lalu pun mazhab nang lain, mazhab nang ada satu mazhab nang beda punya kan dipadahkannya sesat. Ada kayak itu orang ini kan. Nang ulama nang hanyaran nih mangarang nang kitab fikih kayak itu kan caranya. Musyawarah bujur, punya salah. Pada orang tuha pada seorang. Kira-kira mungkin lah kakak menyalahkan orang tuha mungkin lah. Kanang tika menyalahkan profesor mungkin lah. Mau main ke profesor aneh. Oh nya tika, ya profesor udah bangun semuanya. Hanya bisa dihitung ha. Tahu di huruf ha. Sudah menyalahkan profesor deh. Itu tamsilnya itu tak. Jadi ulama nang tadi ini mun pantas dikatakan ulama apalah, mun pantas dikatakan ulama, mun pantas dikatakan ulama ta. Tujuh mantam. Hadis Riyadhus Shalihin tah nyata ada ini hadis judulnya kisah ini. Masih mengkritik hadis ini jar pahamannya kayak ini. Nah, pada nyata judulnya kan kisah ini di bawah mah ada kan salah. Jadi kisahnya dari mau kayak hadis Imam Nawawi, hadis Riyadhus Shalihin. Bukannya inya memayuakan kitab Riyadhus Shalihin, tapi inya namayakan punya. Cuma kan manibeng di kitab Riyadhus Shalihin. Ta'liq di bawah itu hantam. Ada pernah dulu. Di toko kitab kan, apa aja ini aja. Riyadhus Shalihin ada syarahnya aja. Nah, ini kok pemanai aman toko nih. Ini nang mangarang nih bukan kan kadebun kita loh nih. Ini banyak bertentangan dengan kita. Pandirannya atas ini kan apa itu bahasa Arab lah. Orang sini jual nih sini. Kada memesan dia atari orang. Nah, 2 biji ya, 2 set kan apa. Nah, ada lawas, ada nama nukari pesantren bukan pesantren nukari. Hari kitab itu. Kita hanya acara itu nukari. Tanya biar harus mudikakan. Jadi mudikakan orang sini. Apa beliin? Mantap terus. Riyadhus Shalihin itu nyata judulnya ada kisah ini di bawah mantap menyalahkan Imam Nawawi. Kitab kurang, seorang tamu kan menyalahkan tuan rumah, maulah itulah. Kan daripada nakalnya loh. Kitab kurang nah sudah populer seluruh dunia kan di mana-mana dipakai. Kayak ini kisahnya Riyadhus Shalihin itu judulnya yang ini kan. Hanya judulnya di padahal salah. Padahal Imam Nawawi ini salah. Di bawah kan ta'liq katanya catatan kaki. Kan. Bapak sok pintar loh nih.
anak tika nyerahkan profesor loh nih ya tak hanya bisa berhitung gini berarti rohoi belum loh nih ya tahu di angka nih tahu di huruf nih menyalahkan orang nang profesor itu tamsil kita bisa kita nang logikanya tak itu tak jadi terkadang kan orang tuh sok pintar leh mengkaji kan kenapa ini diungkai oleh mazhab kenapa ini diamalkan ini itu orang ungkai itu ada aja bisi dalil kan bisi penguatnya karena walaupun memang statusnya di maudhu apa itu daif lah kalau maudhu itu kan ada yang pulang kan cara pandangnya ulama itu ini kisah daif lah. Nah, kemudian mengenai fadailul amal. Nah, bisa fadailul amal ini dipakai hadis dhaif. Mengenai fadailul amal ini penulis akan menunjukkan buah contoh yaitu contoh pertama di dalam kitab Syarah Al-Muhadzab, ini kitab Al-Majmu' lah karangan Imam Nawawi, tentang hadis dari Abu Ummamah yang berbunyi fasna'u bi kama amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah talqin. Artinya maka perbuatlah dengan diriku sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kami. Sekalipun hadis tersebut dhaif atau lemah, tapi boleh diamalkan. Karena para ulama, muhaddisin dan yang lain-lainnya telah sepakat membolehkan memakai hadis-hadis dhaif atau lemah di dalam urusan fadailul amal dan targhib hal-hal yang menyenangkan dan tarhib hal-hal yang menakutkan. Jadi mana nih? Belakang ya. Oh, di belakang. Belakang perutnya. Syarah azkar. Contoh kedua pulang. Di dalam kitab Fatawal Kubra mengenai urusan talqin antara lain disebutkan dengan kata-kata demikian. Limajil hadisi bihi wadha'ifu yu'malu bihi fil fadail. Artinya karena adanya hadis padanya yaitu mengenai urusan talqin ada hadisnya. Maka hadis tersebut dapat diamalkan pada fadailul amal. Jadi boleh diamalkan. Nah, juga itu di kitab Fatawa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian, contoh ketiga, di dalam kitab Syarah Al-Azkar, masalah mengenai hadis Iqra'u Yasin ala mautakum. Antara lain disebutkan, wa ammal hakimu fatasahala fi tashihihi likaunihi min fadailil a'mal. Wa ala hadza yuhmalu sukutu Abi Daud. Artinya, dan adapun Imam Al-Hakim, ini pengarang kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini sidin menelusuri syarah Imam Bukhari. Menelusuri matan Imam Bukhari tah. Jadi jalur-jaluran Imam Bukhari sidin malapisi kan kayak melewati jalur itu juga kan. Sehingga seolah-olahnya kan hadis itu Imam Bukhari ada bisa hadis itu. Cuma kada diungkai di dalam Bukhari dalam Jami' Sahih. Jadi seolah-olahnya kayak itu kan maksudnya. Jadi banyak Al-Mustadrak, makanya Al-Mustadrak akan mengejar ketinggalan daripada Al-Bukhari. Bukhari itu kan hadisnya 7 ribuan. Nah, dalam Mustadrak ini kan jalur sanadnya itu kayak Imam Bukhari juga. Tapi Al-Hakim ini mungkin berapa generasi lah tadi pada Imam Bukhari kan. Cuma kan lewat jalur sanad tuh ikuti kayak Pak jalur Imam Bukhari tah. Jadi kan jalur tetamu kan pagori Imam Bukhari terus sampai kan kepada Nabi. Makanya maniru kayak itu maniru jalan Imam Bukhari. Jadi sini kawan mungkin menelusuri hadis itu kan sehingga kawan mengikuti jalur Imam Bukhari. Lalu dengarin Al-Mustadrak. Nah, Imam Al-Hakim nih. Nah, sehingga kitab ini kan termasuk kitab yang diunggulkan juga dalam ilmu hadis. Tapi kan Al-Mustadrak ini ujar ahlinya kan sidin ini karena sampai tuha kan waktu tuha tuh lalu agak terganggu ingatan sidin tuh karena tuha kan lalu orang manuakan hadis Al-Mustadrak ini bila separuh pertama aja tuh kawa diperpegangi. Kalau separuh kedua itu sudah terganggu sudah karena mengarang kitab sidin lawas. Jadi waktu masih energiknya sidin kan separuh dia unehi. Nah, separuh kemudian tuh habis itu sudah di masa tua. Dikhawatirkan kalau karena akal sidin sudah mulai ingatan sidin mulai terganggu sudah lalu hadisnya kata kawa lagi dianggap dianggap kuat atau hafalannya atau kanan. Hati-hatinya ulama tuh. Jadi Al-Mustadrak tuh kata kawa artinya senyaannya dipadakan harap tuh kan walaupun
jalurnya sama Imam Bukhari dengan ini Al-Mustadrak. Nah, itu jalur ulama nang ahli hadis lah, nang guru ahli hadis kan mengkritisi mengenerangkan tentang Al-Mustadrak ini. Nah, ini di kitab ditemukan di kitab Syarah Adhkar Imam As-Siddiqi Ibnu Allan salah. Atas hal ini diartikan diamnya Abu Daud. Beliau tidak mengatakan dhaif di dalam kitab sahihnya. Abu Daud ini kada komentar ketika meriwayatkan hadis ini. Nang iqra'u yasin ala mautakum kada di sini biasanya kan bilang hadis dhaif atau hadis sahih kan. Ini berenai sih din. Nah, walaupun dhaif tapi dhaifnya ini masih kawa diamalkan. Dan menurut pendapat Ibnu Shalah, jika Abi Daud diam dan tidak menyatakan bahwa hadis itu dhaif, maka hadis itu hasan. Nah, pulang. Jadi kena kuat. Jadi kalaupun yang lain orang komen bahwa hadis itu dhaif, Abu Daud kada memutuskan dhaif terang-terangan. Maka ketika diamnya beliau, maka dimuhtamilkan itu hadis hasan. Artinya apa nih? Baca Yasin atas orang mati. Nah, lalu apa pemahamannya? Ada memahamkan alam mautakum orang nak mati. Ketika sakaratul maut bacakan Yasin. Mautakum dah. Nah, ada juga memahami pokoknya kan-akannya berdatan hendak mati bacakan Yasin, imbah mati bacakan Yasin, dalam kubur bacakan Yasin. Makanya kita ngubur mati apa? Sambil mau urut tanah baca ya Yasin. Ada hadisnya, ini hadisnya. Kan, mana kita bid'ah daripada pandira tawaan. Nah, pandira sambil nah. Jadi kan ada mimpin Yasin melarang. Nah, kurungut yang lain juga kan. Lawan nang bepandiran. Kadua ni lagi bepandiran nang terlalu nyaring tah nang sa. Artinya nang penting-penting aja pandir kan. Aduh nih, kita tidak ada karuan kan. Orang memimpin baca Yasin sudah. Apalagi itu kan gurunya nang berpengaruh kan. Beretaan kita baca Yasin misalkan. Nah, bermikrofon pulang. Maulah kan baca Yasin beretaan. Hadisnya apa? Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi ada masanya memahami itu orang muhtadar, orang sakratul maut baca Yasin. Tapi ada yang meluas pemahamannya. Nang pahatan sakratul maut baca Yasin, imbah mati baca Yasin. Nah, sudah masuk kubur, paratan mau tanah baca Yasin. Tontong sedih kuburakan baca Yasin. Jarah kubur baca Yasin. Nah, banyak kan hadisnya ini banyak pemahamannya. Nah, hadisnya dhaif, tapi ketika inya fardhu amal, maka dapat diamalkan. Nah, kita kayak itu ada buhan nang disabelah itu kan nya kada bila hadis itu dhaif, buang alam al-qasumtung ini diamalkannya. Hadis itu dhaif je. Muan. Hadis alam al-qasumtung dibuka atau tadi dipakainya. Dhaif je hadisnya. Rupanya kalau hadis dhaif itu diamalkan kayak itu pemahamannya. Nah, itu kajam loh itu. Kajam tuh kada menghargai lawan ulama hadis. Jadi hadis dhaif ni kan lah dicap hadis dhaif. Kan ada pulang jalur lain sama lah kayak itu juga kan. Lewat jalur lang para periwayatan lain pulang. Nah, maka ini ada gitu dhaif. Naik kepada hasan ni gairi. Dia predikatnya jadi nomor 2 hadis hasan karena ada yang lain juga. Nah, ada didukung oleh hadis yang lain. Bila hasan itu kawas jadi dalil untuk masalah halal haram, sah dan batal. Maka hadis itu kata kau sembarangan lah beda sahih pasti kawa jadi dalil kawa. Ini bisa jadi bertentangan dengan yang lain. Lalu ada yang menang, ada yang kalah. Atau hadis itu mansuh ngarannya lah. Nah, ada yang manasih, ada manasah, ada yang mansuh. Itu ulama ahli usul fikih yang mengkajinya tah. Nah, kita kan untuk mengenali loh hadis ini kayak apa kan. Status hadisnya ini kayak apa itu. Jadi panjang kisahnya kan masalah dalil kada asa-asa. Hadis sahih pakai. Buang yang lain kita kayak itu. Ada pulang pengkajian ulangnya pulang. Jadi kada sembarangan makanya kita pikir baca kan. Jadi kita tuh napa nang hasil ijtihad ulama tuh insyaallah tuh mereka tuh sudah pengkajian yang mendalam sehingga apa yang mereka tampilkan di kitab tuh sudah dijamin kebenarannya. Nah, kita mah tahu lagi kayak apa kisahnya bumbunya nih kayak apa resepnya di kayak ini itu. Nah, jadi umpacang kita menyalahkan jangan. Nah, tadi kan kita ini tata cara salatnya Rasulullah seperti hadis sahih. Nah, atau kan ini tata cara salat Rasulullah dari hadis sahih. Nah, gitu kan. Lalu bila beli ini berarti salah. Itu kan itu ngarannya gegabah loh nih. Akhirnya kita pikir kita hantamnya, patuh karib hantamnya, patuh mu'in hantamnya. Oleh kitab nak itu kan. Inya beralasan dengan hadis sahih kita, saya cuma kita nih. Bahkan cara pemahamannya lain pulang kan ulama tuh macam-macam. Nah, jika kalau kita mengklaim musyawarah yang bujur kan. Orang lain pun orang berdalil juga. Itu tuh karena nang fanatik nang berlebihan, akhirnya wani nyala-nyalakan ke orang lain.
Dengan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka jelaslah kiranya bahwa mengenai hadis dhaif atau lemah yang diamalkan pada fadhailul amal tidak ada perbedaan antara kata-kata yang bersifat menyuruh. Tidak ada perbedaan antara kata-kata yang bersifat menyuruh seperti pada hadis Iqra'u Yasin ala mautakum tadi, suruh baca nih, dan yang bersifat bukan menyuruh berarti pada hadis man dakhalal makabira dan seterusnya. Nah, dan maka baca Yasin. Jadi ini anunya kan ini apa dilihatnya. Jikalau kita mengamalkan hadis dhaif atau lemah, maka bukan berarti bahwa kita telah menetapkan suatu hukum. Ulangi, jikalau kita mengamalkan hadis dhaif atau lemah, maka bukan berarti bahwa kita telah menetapkan suatu hukum dengan berdasarkan kepada hadis dhaif atau lemah tersebut, melainkan berdasarkan dalil-dalil yang menyuruh agar kita berihtiyat, yaitu hati-hati dan di dalam agama dianjurkan dan disunahkan sebagaimana disebutkan di dalam syarah Azkarun Nawawi yang berbunyi sebagai berikut. Falam yasbut bil hadis dhaif syai'un min ahkam bal auqa'ad dhaifu syubhatal istihbab fasara ihtiyatu an yu'mala bihi wa istihbabul ihtiyati ma'lumun minal qawaidi syar'iyyah. Artinya, maka tidak tetap sesuatu apapun pada segala hukum dengan berdasarkan hadis dhaif. Di bawah hadis dhaif jadi dalil. Tetapi hadis dhaif itu sekadar menggambarkan syubhat sunat. Artinya kan ini busyah bujur kita. Busyah bujur hadisnya, busyah sahih hadisnya. Kita amalkan itu tuh orang ulama itu kan kita gambar hadis dhaif tadi. Maka jadilah dengan ihtiyat itu supaya diamalkan dengannya hadis dhaif, dan sunat ihtiyat itu telah maklum diketahui dari kaidah-kaidah syariah. Nah, kita dalam agama ini sudah ada kan, disuruh orang menggawing ini busyah ini hasaheh, berarti kita meninggalkan perintah Nabi. Nah, kayak itu. Jadi padahal kan hadis dhaif, busyah bujur itu kan, busyah bujur. Nah, itu. Lalu diputuskan itu dikerjakan kalau sekadar fadhailul amal. Bila masalah halal haram wajib sah batal, nah wajib haram sah batal, maka ini kada kawa jadikan andalan. Wallahu alam. Al-Fatihah.